Oke, selamat malam, kembali lagi di Ruang Banjar. Oke teman-teman, di kali ini alhamdulillah banget saya bisa berkesempatan mengundang benar-benar teman saya, partner, istilahnya bisa dibilang partner kerja saya dulu waktu di perusahaan yang ya istilahnya bisa dibilang perusahaan pertama yang saya bekerja di tempat itu. Kemudian sekarang dipertemukan kembali di background yang berbeda, visi misi yang berbeda, dan juga merupakan sesuatu yang untuk saat-saat ini kebetulan saya juga istilahnya mencari sosok yang bisa memotivasi saya gitu kan. Ya kebetulan sekarang saya ketemu sama teman lama saya yang sekarang bisa, alhamdulillah menurut saya ya, pandangan saya dunia yang dia geluti itu benar-benar dunia yang menurut saya luar biasa. Seperti itu. Oke. Perkenalkan ada Adi Siswanto dan juga Arif. Oke, selamat malam Rif, Di. Selamat malam Widi. Oke, mantap. Perkenalkan teman-teman, ini dari salah satu perusahaan yang bernama Patrick Bike. Oke, penasaran kan apa itu Patrick Bike? Nanti kita bahas panjang lebar ya. Oke, Di, kapan berapa lama di sini? Sebelum nanti berangkat lagi ke kota? Kayaknya sih kisaran 1 mingguan gitu bakal di sini ya. Kebetulan lagi ada acara keluarga kita. Makanya gitu. Pas banget nih ada undangan dari Ruang Banjar ya. Banjar. Ada undangan buat Patrick Beck, jauh-jauh kita dari Jakarta. Ya? Spesial buat MC kita ya kan. Buat ADD kebetulan emang kita itu lagi free ya untuk malam ini. Jadi kita jauh-jauh langsung dari Banjarsari. Banjarsari ya. Oke. Kita langsung datang ke sini untuk undangan dari Ruang Banjar ya. Kita sharing-sharing aja lah ya. Siap, mumpung ada di kampung gitu. Mumpung lagi ada di sini. Iya benar. Oke. Bareng pulang kemarin atau pisah? Maksudnya beda selang 1 hari. Oh beda selang 1 hari. Beda selang 1 hari, saya duluan, terus nggak lama baru aku pulang. Oh gitu. Oke, berarti tapi apa namanya tuh? Udah lamaan di sini sehari berarti ya? Sehari. Oh sehari, berarti lebih lama istilahnya apa? Udah keliling kampungnya gitu kan, udah lama ya. Oke. Oke. Teman-teman, mereka ini merupakan salah satu yang jadi inspirasi saya untuk why not, kenapa enggak kita membuat sesuatu yang baru, walaupun itu mungkin seseorang itu memandangnya sebelah mata, tapi apabila kita tekuni, kemudian apabila kita nikmati perjalanannya, pasti suatu saat bakalan menjadi sesuatu ataupun bakalan menemukan titik itulah ya. Gitu. Oke, sekali lagi ini dari teman-teman Patrick Bike. Patrick Bike itu apa? Boleh dijelaskan? Saya bilangnya apa ya? Adi aja lah ya, Arif aja lah ya, biar deket lah ya. Iya. Gitu. Nggak usah kaku ya. Nggak usah kaku. Pakai now bro juga nggak apa-apa. Oh iya. Oke, mau siapa yang ngejelasin? Boleh? Silahkan. Saya dulu atau Mas Arif? Boleh. Jadi siapa aja. Patrick Beck itu apa sih sebetulnya ya kan? Banyak banget orang yang menganggap Patrick Beck itu Patrick ya kan, Patrick pemiliknya orang luar nih pasti nih ya kan, bule nih Patrick ya kan, Mr. Patrick gitu kan. Iya betul. Awalnya dari situ. Jadi sebetulnya Patrick itu kita berasal dari bahasa Jawa. Jadi pit listrik. Oh gitu. Ya pit listrik. Nah, pit listrik. Itu bahasa Jawa. Pit kan bahasa Jawa. Oh iya. Oh iya Pit benar. itu bahasa Jawa. Pit itu sepeda. Ya. Ya kan. Tapi kita apa namanya? Bikin bungkus ulang supaya lebih tertarik ya kan. Jadi dijadilah Patrick. Ya, Oh Patrick. oke. Jadi apa ya istilahnya? Lebih gampang diingat ya kan. Pada saat orang dengar Patrick, oh temannya SpongeBob ya. Gitu kan. Oke. Jadi itu Patrick itu awal mulanya kita dari bahasa sepeda listrik ya. Tapi sekarang kita udah lebih ke pengrajin listrik. Oh gitu. Iya, jadi sekarang kita itu Patrick, apaan sih Patrick? Patrick itu pengrajin listrik.
Oh, Gitu. Oke. Nah, tapi untuk produknya sendiri apa aja sih yang di sekarang digeluti di Patrick Bike ini? Untuk saat ini Mas Arif bisa lebih paham nih. Nyambung dari yang barusan, pit atau sepeda listrik ya kan, dan sekarang udah lebih ke arah Pengrajin. gitu kan, karena kita di situ sekarang udah nggak cuman pit atau sepeda gitu. Jadi ada skuter listrik, ada motor listrik, bahkan ada mobil listrik gitu kan, ada mobil listrik yang semuanya sekarang kita udah ke semuanya yang berhubungan sama listrik kita garap. Oh, oke. Berarti apapun itu yang memang berbentuk berarti custom ya? Custom. Jadi lebih ke EV ya, bahasa gaulnya Oh, itu EV, gaulnya. electric vehicle. Oh. Electric vehicle atau kendaraan listrik. Jadi semua kendaraan yang bergerak menggunakan elektrik, nah kita insya Allah bisa bantu. Oh, gitu. Oke, berarti istilahnya tapi untuk istilahnya kalau seperti itu kan berarti bisa dibilang apapun kendaraannya, saya punya sepeda tapi saya bisa dibuat listrik, berarti bisa seperti itu. Bisa sepeda, skuter, motor, bahkan sekarang itu lagi gencar-gencarnya masalah mobil listrik. Tapi untuk kita sendiri sebetulnya masih tahap apa ya, R&D atau masih tahap belajar, uji coba ya bahasanya. Apa ya lebih tepatnya? Kita lebih Jadi ke arah belajar. belajar ya. Jadi kita masih tahap belajar untuk mobil listrik karena emang untuk mobil listrik itu teknologinya sangat luar biasa rumit ya, rumit banget. Oke, untuk mobil ya. Untuk mobil. Jadi kita sekarang masih tahap pembelajaran, mulai dari dinamonya, kontrolernya dan lain-lainnya. Oh, oke. Berarti memang yang sekarang lagi digeluti istilahnya tahap belajar menuju belajar berikutnya itu berarti mobil lah ya. Mobil. Lebih Kita lagi mobil. belajar tentang mobil. Oke, berarti kalau kayak sepeda, kayak motornya mungkin apapun keinginan konsumen insya Allah bisa bantu lah ya. Insya Allah kita bisa bantu. Ya, oke, Bisa. mantap. Berarti itu teman-teman, mereka bergerak di EV. EV, electric vehicle, vehicle. atau apapun yang teman-teman kendaraan yang bergerak mau dibuat dimodif menjadi listrik, mereka bisa bantu. Ya, gitu seperti itu. Jadi ini teman-teman yang memang menggeluti itu, gitu ya. Siap. Itu tahun berdirinya tahun berapa? Teman-teman, oke lah sebelum tahun berdiri, teman-teman kok bisa gitu berani terjun, gitu kan? Terjun ke dunia bisa dibilang wirausaha ataupun bisa benar-benar jadi, ya istilahnya gimana ya? Nggak gampang gitu. Jadi orang yang dulu kan sebelumnya kan kerja kan, Iya, semuanya betul. kerja di salah satu perusahaan lah ya. Tapi tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari pekerjaan itu, kemudian sekarang benar-benar merintis, ya bisa dibilang merintis lah ya, usaha dari, ya bisa dibilang dari nol lah ya. Kemudian sekarang bisa berkembang sampai, ya menurut saya sih segitu mah udah lumayan besar lah ya. Nah itu apa sih yang menjadi motivasi teman-teman kok bisa berani keluar dari zona nyaman untuk berwirausaha ataupun bisa menjadi buka usaha sendiri? Kira-kira apa yang menjadi motivasi itu semua? Dari Kang Arif dulu, soalnya apa namanya tuh, dua-duanya kan juga mungkin ya punya alasan tertentu dong, nggak mungkin sama dong, tapi pasti punya alasan masing-masing. Kalau dari Arif sendiri gimana tuh? Kok bisa berani keluar dari zona nyaman, kemudian untuk bukan bekerja lah ya, istilahnya menggeluti dunia usaha ini gitu. Oke, kalau dari aku sih gimana ya? Kalau dulu memang posisinya aku udah merasa nyaman, bahkan udah terlalu nyaman gitu kan. Cuman pas aku ada istilahnya teguran gitu kan, teguran dari istri, ketika kamu mau lebih berkembang, apa kamu cukup dengan satu kenyamanan itu gitu. Terus sekarang kalau kamu nyaman di titik itu, terus yang membuat kamu nyaman pergi atau jatuh, kamu gimana gitu. Jadi dari situ aku mikir lagi. Oke, berarti awalnya dari teguran istri gitu ya. Kayak film aja nih, ada teguran istri gitu. Bener gitu. Tapi mungkin bukan teguran lah, istilahnya itu suatu kiat mungkin. Istilahnya Support, bahasanya. Ya istilahnya kiat Masukan lah, lah, masukan. supaya- Apakah pengen bertahan dengan istilahnya ya segitu-gitunya, ataupun misalkan pengen mencoba sesuatu yang lu bisa melakukan sesuatu yaitu untuk keberhasilan lu sendiri, bukan keberhasilan orang lain, gitu kan? Iya, betul, Oke, berarti kalau yang dari Arif ini alasannya itu ya karena ada dorongan dari istri.
gitu kan, untuk memilih sesuatu itu. Tapi alhamdulillah kan sekarang ternyata lebih nyaman istilahnya mengembangkan bakat sendiri gitu ya, dibanding kita bekerja ke orang lain gitu ya. Oke, mantap. Nah, kalau dari Adi sendiri, apa sih yang memotivasi untuk menjadi benar-benar terjun ke, ya istilahnya, ya gua harus usaha, gua harus istilahnya bisa membuat sesuatu daripada gua terus kerja ke orang lain. Sebetulnya bukan masalah wirausaha atau apa ya, usaha sendiri atau apa ya, yang paling penting itu kalau aku nyaman. Nyaman. Ya, yang nyaman. Pada saat kita bekerja dengan kenyamanan, itu nggak bakal yang namanya capek. Ya kan, nggak ada yang namanya jenuh. Nggak ada yang namanya sia-sia. Ya, begitu kita bekerja dengan senang, ya kan, insya Allah semuanya bakal tercapai apa yang kita tuju. Itu mungkin kalau aku sih lebih ke situ ya. Dan kenapa aku lebih apa namanya, lebih ke Patrick atau ke kendaraan listrik ya. Karena yang pertama aku tuh hobi sama yang namanya sepeda. Yang kedua aku itu hobi yang namanya elektrik. Nah, dari itu semua aku gabungin jadilah sepeda listrik yang sekarang kita geluti. Mungkin lebih ke situ ya. Kalau ngomongin apakah nanti akan menjadi suatu perusahaan yang booming, aku mah awalnya pada saat aku mendirikan perusahaan Patrick Bike itu, bukan perusahaan ya, bengkel Patrick Bike itu, aku lebih ke kenyamanan aja sih sama ke hobi, bahwa ini adalah passionku. Ya kan, dengan harapan, dengan tujuan aku nanti nggak bakal merasa jenuh atau capek dengan apa yang aku kerjakan. Mungkin itu sih. Berarti intinya yang saya tangkap dari ini semua adalah ketika lu nyaman menjalani itu, ya wis, lu lanjutkan dengan itu. Benar ya, kan? Ketika misalkan masalah sekarang kita, penghasilan besar atau enggak, ya balik lagi, kalau kita enggak nyaman ya percuma banget. Tapi pada saat kita udah bekerja dengan nyaman, ya kan, dengan hobi kita, dengan passion kita, insya Allah rezeki itu bakal datang. Ya pada saat kita, ya ibaratnya kita hobi main motor, ya kan, main motor terus kita bengkel motor, ya kan, jadi hobi kita tuh tersalurkan tanpa kita mengeluarkan modal. Tapi udah ada yang support modalnya dari situ, ditambah kita dapat ongkos jasanya. Kalau aku sih lebih ke situ ya. Untuk saat ini kenapa aku sebetulnya aku juga nggak nyangka bakal menjadi sebuah bengkel yang besar seperti ini, ya kan. Ya bisa dibayangkan kita itu Patrick Bike itu menjadi bengkel apa ya bahasanya ya, terbesar, bengkel pertama terbesar di Jakarta yang masih konsisten. Gitu. Yang konsisten berarti. Yang konsisten, ya kan. Karena apa? Kenapa kita konsisten? Sebetulnya bukan karena materi atau pendapatan atau income yang kita dapat, tapi karena kita hobi. Ya, sehingga kita konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Nah, itu yang jadi poin penting sebenarnya. Kalau sesuatu dijalani dengan hati gitu ya, atau enjoy, gitu kan, enjoy, ya kita bakalan bisa menjalani sesuatu itu, ya nanti masalah hasil mah pasti ngikutin. Benar nggak? Kalau istilah ini saya sedikit mengutip bahasanya siapa yang ini tuh yang sekarang penggiat listrik itu, Ricky. Om Ricky bilang, ya kalau lu mau istilahnya menjalani sesuatu, misalkan lu di engineering, ya wis, lu harus engineering katanya gitu ya, istilahnya seperti itu. Emang seperti itu. Jadi harus enjoy dulu. Benar. Jangan sampai gini, banyak orang mengalami kegagalan pada saat membuat sebuah perusahaan atau membuat sebuah usaha, karena yang pertama termotivasi sama yang dengan adanya itu, wah hasilnya bakal besar nih. Yang kedua, wah ini lagi booming nih, gitu kan. Itu bukan menjadi sebuah motivasi yang bakal menjadi akan besar. Tapi pada saat motivasi kamu, aku hobi ini, aku suka ini, nah itu adalah cikal bakal kesuksesan. Berarti ya balik lagi lah ya, hobi.